Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan? Haleluya. Kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah The Covenant of Fruitfulness. Dan hari ini firman Tuhan yang saya mau bagikan judulnya adalah Less is more. Kurang adalah lebih. Nah, ini buat sebagian kita mungkin sebuah tanda tanya. Harusnya kalau kita mau lebih, maka kita juga harus menyediakan lebih supaya bisa lebih. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan kita sesungguhnya kalau kita mau dibawa Tuhan lebih, kita harus bersedia ada hal-hal yang dikurangkan dari hidup kita. Jadi pengurangan yang kita alami seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membawa penambahan bahkan pelipat gandaan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Ya, yang pertama pengurangan yang harus kita alami, karena hari ini saya mau bagikan dua jenis pengurangan supaya kita bisa mengalami penambahan bahkan pelipat gandaan. Yang pertama, supaya kita bisa berbuah lebat, supaya tanaman bisa berbuah lebat, maka tanaman harus senantiasa dibersihkan. Segala sesuatu yang membuat kita tidak berbuah, penghalang-penghalang yang membuat kita tidak berbuah, harus dipangkas. Kita baca dulu Markus 4 ayatnya yang ke-7, kemudian 18 dan 19. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan yang lain, ayat 18 ya dan 19, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, dari sini kita bisa tahu benih ini harusnya bisa berbuah, tapi nggak bisa berbuah karena dihimpit oleh apa? Semak duri. Jadi semak duri ini yang membuat tanaman itu tidak bisa berbuah. Jadi kalau tanaman itu mau berbuah, semak durinya harus dipangkas. Semak durinya harus disingkirkan. Tahukah saudara, demikian pula di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah benih yang baik. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Yang percaya boleh katakan amin. Oke, jadi ada benih ilahi dari Tuhan dalam hidup kita. Dan seharusnya kita semua tanpa terkecuali dalam hidup kita bisa berbuah lebat. Saya berdoa saudara semua berbuah lebat. Berbuah lebat dalam kehidupan rohani, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, di dalam sukacita, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam pelayanan, di semua aspek kita berbuah lebat. Tapi seringkali selama masih ada semak-semak duri, ini bicara tanaman-tanaman liar, hal-hal yang tidak baik, ini akan menghambat kita bisa berbuah lebat. Selama masih ada gaya hidup yang tidak sehat terus-menerus kita biarkan ada di dalam hidup kita, itu jadi semak duri yang menghimpit kesehatan kita. Saudara mau punya stamina tubuh yang baik, saudara mau punya stamina tubuh yang fit, tapi nggak bisa karena ada semak duri dan itu perlu untuk dipangkas. Dalam keuangan juga sama, dalam pekerjaan juga sama. Berapa banyak orang yang sebenarnya dalam hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau bawa saudara maju ke level berikutnya. Ngalami anugerah dalam keuangan yang lebih besar lagi. Tapi selama masih ada semak duri, gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang, maka nggak peduli seberapapun banyaknya berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, selalu akan ada kebocoran, habis, hilang, bahkan semakin banyak penghasilan kita, Tuhan berkati kita, semakin banyak minusnya. Karena itu semak duri yang menghimpit benih itu sehingga nggak bisa bertumbuh, akhirnya mati. Seringkali di dalam keluarga juga sama, di dalam pernikahan juga sama.
Saya percaya Tuhan mau pernikahan kita semuanya bahagia. Tuhan mau keluarga kita penuh dengan sukacita. Tapi untuk itu terjadi, kita harus ngerti semak-semak duri yang menjadi penghalang kebahagiaan dalam pernikahan. Semak-semak duri yang menghimpit keluarga kita sehingga keluarga kita jadi kacau balau, jadi bertengkar terus-menerus. Semak-semak duri pengganggu itu harus disingkirkan. Karena benih itu tadinya harusnya bisa berbuah, tapi gara-gara dihimpit oleh semak duri, dia nggak bisa berbuah. Banyak orang harusnya bisa berbuah, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena masih mengizinkan semak-semak duri itu menghimpit kehidupannya. Jadi harus ada pemangkasan. Ini yang saya namakan les. Kalau lesnya terjadi, pemangkasannya, pengurangannya terjadi, maka berikutnya more. Berikutnya saudara akan mengalami penambahan. Berikutnya saudara akan mengalami pelipat gandaan. Berikutnya dalam hidup saudara akan berbuah dengan lebat. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Nah, dalam ayat yang ke-18 dan 19 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus menjelaskan semak duri itu ada beberapa. Yang pertama, kekhawatiran. Ternyata kekhawatiran adalah semak duri yang bisa menghimpit hidup kita sehingga susah untuk berbuah lebat. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak akan menambah apapun, malah mengurangi hidup kita. Orang kalau khawatir bukannya jadi segar, tapi jadi kering. Benar apa tidak? Orang kalau banyak khawatirnya jadi kreatif atau jadi tumpul pikirannya. Jadi tumpul. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini membiarkan semak duri kekhawatiran ada di dalam hatinya. Khawatir sama masalah keuangan, khawatir sama kesehatan, khawatir kalau terjadi apa-apa sama anaknya salah pergaulan. Selalu khawatir. Dan beberapa hari ini, seminggu ini banyak orang tambah khawatir lagi kalau pandeminya semakin tidak terkendali. Khawatir ini, khawatir itu. Mau sampai berapa lama kita khawatir? Waspada, harus meningkatkan kewaspadaan. Saya dorong saudara lakukan. Tetapi jangan izinkan kekhawatiran mencekam hati saudara. Karena kekhawatiran itu mengeringkan semangat kita. Mengeringkan iman kita. Mengeringkan hidup kita. Sehingga kita tidak bisa berbuah. Makanya di dunia mau orang ngomong gimana pun. Selama kekhawatiran ini terus mencekam masyarakat. Gak bisa berbuah lebat, gak bisa maju. Tapi saya berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, semua jemaat keluarga Allah di tempat ini. Tahun ini Anda berbuah dengan lebat. Tahun ini setiap area dalam hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Berbuah dengan lebat. Hidupmu tambah segar, tambah kuat, tambah mantap di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus semua kekhawatiran dilenyapkan. Itu semak duri yang menghimpit hidup kita. Anda mau maju ya gak bisa kalau dicekam dengan kekhawatiran. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kekhawatiran yang menghimpit. Yang berikutnya Tuhan Yesus ngomong tentang semak duri ini. Yang kedua adalah tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Ternyata ini juga bisa menghimpit produktivitas kita. Coba Anda renungkan, kalau orang itu cuma fokusnya mau kaya. Mau uang. Sekarang mungkin jangka pendek bisa dapat. Tapi kaya tidak selalu sama dengan produktivitasnya meningkat. Anda dapat uang sekarang tidak berarti skill saudara berkembang, pikiran saudara tambah tajam, tambah kreatif, dan kapasitas saudara semakin besar. Kalau orang fokusnya cuma cari uang, sekarang dapat uang tapi nanti ketinggalan. Tapi kalau fokus saudara adalah memperbesar kapasitas, menambah hikmat Tuhan di dalam hidup saudara, mempertajam skill yang Tuhan berikan kepada saudara, akhirnya produktivitas Anda meningkat, berkat pasti datang. Uang pasti datang, kekayaan pasti datang. Jadi fokusnya jangan ngejar uangnya, fokusnya memperbesar kapasitas untuk berbuah lebat. Yang Tuhan mau kita berbuah lebat.
Saya berdoa mulai hari ini fokus kita semuanya berbuah lebat. Amin. Fokusnya harus benar dulu. Singkirkan semua semak-semak duri yang menghambat kemajuan, menghambat pertumbuhan, menghambat kita berbuah lebat. Apa yang harus kita lakukan? Identifikasi dulu. Semak duri apa yang selama ini menghambat kemajuan saudara. Buat sebagian orang, semak durinya bisa jadi adalah pergaulan yang salah. Hubungan yang salah. Anda harus ngerti, tidak semua hubungan itu akan membuat saudara maju. Ada hubungan-hubungan tertentu, kalau saudara biarkan tetap ada dalam hidupmu, hubungan itu akan mengeringkan dan membebani, menarik saudara ke bawah. Sehingga saudara nggak bisa berkembang, nggak bisa berbuah lebat. Rasanya nggak enak ya kalau memotong hubungan. Tetapi hanya kalau itu terjadi, maka saudara bisa dibawa Tuhan ke level berikutnya dan kemudian Anda berbuah lebat. Kok rasanya nggak enak sekali ya Pak ya? Anda lihat aja dalam Alkitab. Abraham, Tuhan tuh nunggu sampai dia pisah dulu sama keponakannya. Siapa namanya? Lot. Baru setelah Abraham mau pisah sama Lot, terus kemudian Tuhan membukakan rencananya yang besar. Tuhan memberikan urapannya dalam hidup Abraham. Sehingga janjinya yang besar bisa tergenapi dalam hidup Abraham. Kenapa? Karena ketika pertama Tuhan suruh Abraham pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Tuhan suruhnya Abraham. Tuhan gak suruh Abraham sama Lot. Tapi Abraham bawa Lot. Dan selama Abraham bawa Lot, Abraham gak bisa mengalami penggenapan rencana Tuhan yang sempurna. Jadi harus pisah dulu, baru masuk dalam penggenapan rencana Tuhan yang sempurna. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, semua rencana Tuhan yang sempurna, yang baik, dan yang indah tergenapi di dalam kehidupan saudara. Amin. Kita kasih tepuk tangannya oleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya kalau sampai ada hubungan yang salah, yang membuat saudara jadi kering, yang membuat saudara terus malah turun ke bawah, terjebak dalam hal-hal yang negatif, kita harus belajar untuk tegas. Karena kalau tidak ya sudah, itu pilihan kita. Berarti kita akan memperlama penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita memperlama dan kita nggak bisa maju ke babak berikutnya. Buat sebagian orang lagi, semak duri yang menghambat pertumbuhannya adalah overspending. Gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang. Buat sebagian orang lagi, semak durinya yang membuat gak bisa berbuah lebat adalah over sosmed. Sosmed oke loh. JSM pun juga lewat sosmed juga. Ya. Tapi kalau saudara isinya seharian cuma sosmed terus, ngupdatein, ngeliatin orang lain terus. Bagaimana mungkin kita bisa berbuah lebat dalam hidup ini? Ya. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya isinya cuma ngeliat layar seharian. Trading, nanti sebentar layarnya naik, wah seneng. Jam berikutnya turun grafiknya, wah stres. Kalau dalam hidupmu cuma naik turun, lihatnya grafik begini naik turun. Gimana pikiran kita nggak tumpul? Gimana kita mau jadi kreatif? Gimana kita mau berkembang dalam hidup kita? Buat sebagian orang lagi, saudaraku, semak duri yang menghambat dalam hidupnya, over drakor. Drama Koreanya luar biasa sekali. Saya nggak melarang saudara nonton drama Korea. Ya, tapi kalau over itu akan jadi semak duri yang menghimpit pertumbuhan kita. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk mengenali semak duri apa yang ada dalam hidup kita. Dan kemudian saran saya sama saudara, tegaslah untuk memotongnya. Hanya ketika semak duri itu dipotong, disingkirkan, penghalangnya dilenyapkan, maka kita bisa berbuah lebat dalam hidup kita. Less is more.
Ya, jadi ketika kita ngalami, kita mengizinkan Tuhan mengerjakan karyanya. Ketika pemotongan dan pemangkasan itu saudara izinkan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Maka saudara akan bisa fokus pada hal-hal yang Tuhan mau Anda kerjakan dalam hidup saudara. Tadinya kita fokus sama ya ini, ya itu semuanya kita lakukan. Tapi ketika ada pengurangan, pemangkasan, hal tertentu dipotong, dipangkas. Sekarang kita bisa fokus sama hal-hal yang hanya Tuhan mau kita kerjakan. Hal-hal yang hanya Tuhan mau kita lakukan. Dan itu yang membuat kita berbuah lebat. Untuk satu masa dalam hidup saya sempat melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suruh saya lakukan. Karena sebelumnya saya dibawa Tuhan maju, orang kalau maju itu godaannya banyak. Godaannya karena kesempatan lebih banyak, terus kemudian peluang lebih banyak, wah kita mau lakuin itu, dan lain sebagainya. Tanpa berdoa. Kalau Tuhan suruh saudara lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak suruh terus kemudian kita lakukan, jangan heran ketika kita melakukannya, maka akan menjadi beban yang berat dalam hidup kita. Dan sementara saya melakukan hal yang Tuhan tidak suruh saya lakukan, lama-kelamaan itu jadi berat. Lama-kelamaan itu membebani hidup saya. Dan saya ada di persimpangan jalan. Kalau saya pangkas hal-hal itu, kena di gengsi saya. Seolah-olah kok saya gagal. Kok kalah. Tapi kalau saya lanjutkan, hal itu sangat membebani saya. Sampai dengan akhirnya saya dapat rema ini. When less is more. Kita harus mengenali ranting-ranting apa dalam hidup kita yang tidak berbuah. Dan ranting-ranting itu kita harus tegas memotong dan memangkasnya. Awalnya memang berat ketika ngambil keputusan itu. Tapi ketika saya let go ranting-ranting yang tidak berbuah, hal-hal segala sesuatu yang saya kerjakan tidak berbuah, saya let go. Awalnya nggak enak. Kena di hati, kena di gengsi, kena di macam-macam. Tapi setelah itu saya jadi ringan. Setelah ringan saya fokus sama melakukan yang Tuhan suruh saya lakukan. Mengerjakan yang Tuhan suruh saya kerjakan. Di situ ada pengurapan yang lebih besar. Di situ ada hikmat yang lebih besar. Di situ ada fokus yang lebih tajam. Dan setelah itu babak berikutnya Tuhan membuat saya berbuah lebih banyak lagi. Jadi hari ini saya berdoa Tuhan mampukan saudara untuk fokus hanya mengerjakan yang Tuhan suruh Anda kerjakan. Hanya melakukan yang Tuhan suruh Anda lakukan. Maka Anda akan melihat hidup saudara berbuah lebat. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa sukacita saudara berbuah lebat, keuangan saudara berbuah lebat, pelayanan saudara berbuah lebat, kehidupan rohani saudara berbuah lebat, setiap area hidupmu berbuah lebat. Karena itu singkirkan semak durinya. Singkirkan itu supaya bisa berbuah lebat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Pemangkasan, pengurangan, les yang kedua yang harus kita alami supaya kita bisa more, supaya kita bisa berbuah lebat. Yang kedua, kita perlu siap jika Tuhan membersihkan hidup kita. Maksudnya gimana? Hal-hal dalam hidup kita yang sudah berbuah lebat pun juga akan dibersihkan. Bedanya apa sama yang pertama tadi? Kita baca Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Sebab ranting padaku yang tidak berbuah, treatmentnya gimana? Dipotongnya. Jadi kalau ranting tidak berbuah, Tuhan Yesus ngomong mesti digimanain? Dipotong tadi itu. Itu yang pertama poin tadi, dipangkas. Anda harus mengenali hal-hal yang tidak berbuah dalam hidupmu, dipotong, dipangkas. Nah itu yang pertama. Sekarang kita fokus sama bagian yang kedua. Dan setiap ranting yang berbuah, harusnya orang berpikir sudah berbuah, ya sudah baik. Jadi nggak perlu diapa-apain. Ternyata salah. Tetap ada treatmentnya. Setiap ranting yang berbuah, apa yang harus dilakukan?
dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Wow. Mungkin di sini saya nggak tahu ada atau tidak sarjana pertanian atau saudara yang memahami pertanian, saudara akan mengerti kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini dengan lebih gamblang, lebih jelas. Kalau saudara tanya sama para petani, bahkan pohon-pohon, tanaman-tanaman yang berbuahnya baik pun, mereka kan seringkali mengurangi daunnya, mengurangi bagian tertentunya, supaya bisa berbuah lebih banyak. Padahal yang namanya dipotong jelas sakitnya luar biasa. Dibersihkan pun juga sakit. Benar apa tidak? Ranting kalau dibersihkan berarti daunnya dicabutin. Ada hal-hal yang dirontokkan dalam hidup kita ketika itu dibersihkan. Dan kalau kita jadi ranting yang sedang dibersihkan sama Tuhan, buat kita rasanya nggak enak. Benar apa tidak? Kalau Anda sedang diproses sama Tuhan, Anda masuk dalam prosesnya Tuhan. Kadang-kadang di hati ini rasanya, aduh berat. Kayak ranting kalau bisa teriak, kan saya sudah berbuah, salah saya apa? Kok masih diginiin lagi? Kok diizinkan ngalami ini dan itu lagi? Mungkin bisa protes. Mungkin rasanya benar-benar gak enak. Bisa jadi di antara saudara saat ini kalau Anda sedang diproses sama Tuhan, itu yang sedang Anda katakan, kok ngalami ini lagi. Dan mungkin rasanya di hati berontak. Karena diproses, dibersihkan, dipruning, seringkali rasanya gak enak. Tapi saya mau ngomong sama saudara, coba lihat dari sisi kacamatanya Tuhan. Coba lihat dari sisi kacamata petaninya. Petani kalau mempruning tanamannya, walaupun buat tanamannya nggak enak, tapi tujuannya satu, supaya tanaman itu berbuah lebih banyak. Saya berdoa saudara bisa melihat, mata rohani kita bisa melihat, kalau proses ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, endingnya satu, Anda akan dibuat berbuah lebih banyak. Oh, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Tujuan Tuhan gak pernah mencelakakan. Melalui proses ini Tuhan tidak akan biarkan saudara habis. Tapi Tuhan akan buat saudara berbuah lebih banyak. Less is more. Bukankah itu yang dialami oleh Yusuf? Yusuf itu ranting yang baik apa tidak? Yes, ini potensinya besar. Dan orangnya punya kepekaan, ketajaman luar biasa sejak dari kecil. Dia sudah sering dapat mimpi-mimpi yang luar biasa. Ya, anak ini spesial banget. Tapi walaupun Yusuf ini anak yang spesial, punya potensi yang besar. Sebelum Tuhan bisa membuat dia berbuah lebih banyak, Tuhan harus mengizinkan dia dipruning dulu. Dibersihkan dulu. Mengalami proses dulu. Dan prosesnya Yusuf ini berat sekali. Dia dikhianati sama kakak-kakaknya. Dibuang ke sumur, setelah itu dijual jadi budak. Dia difitnah, dia dijeblosin penjara. Dia ngalami semua proses yang sangat berat dalam hidupnya. Kalau kita jadi Yusuf, rasanya berat gak? Berat loh ngalami itu semua. Berat sekali. Tapi tanpa Yusuf sadari, melalui semuanya itu, Yusuf sedang dibersihkan sama Tuhan. Dibersihkan dari apa? Kemanjaannya. Tadinya anak papa, anak mama, pokok manja-manja, kolokan, saudaraku. Ya. Dan kadang-kadang tanpa dia sadari itu menghambat dia bisa berbuah lebih banyak. Menghambat leadership-nya bisa muncul dengan maksimal. Dia sedang dibersihkan dari apa? Kenaifannya, kehijauannya. Dia nganggap semua orang pokoknya baik. Oke semuanya. Dia gak ngerti memilah mana yang harus dia perlakukan seperti ini, mana yang harus dia perlakukan seperti itu. Dia belum mengerti. Jadi melalui proses itu, kenaifannya disingkirkan. Kehijauannya disingkirkan.
Melalui proses itu Yusuf dari waktu ke waktu dia jadi pribadi yang lebih matang. Imannya mulai bertumbuh lebih kuat. Kekokohannya, kemantapannya mulai semakin hari. Resiliennya semakin powerful. Dia semakin matang, leadershipnya mulai muncul. Ketajamannya semakin peka. Luar biasa sekali. Dan ketika dia sudah ready, dalam sekejap Tuhan bekerja. Dan Yusuf jadi penguasa yang besar atas seluruh Mesir. Hidupnya berbuah dengan lebat. Wow. Saya itu melihat banyak orang gak bisa dibawa maju sama Tuhan. Bukan karena gak punya potensi besar. Bukan karena kalah pintar sama teman-temannya yang lain yang sukses. No, seringkali karena ada hal-hal tertentu dalam hidup kita harus dibersihkan. Bisa jadi Tuhan bicara sama saudara ngingetin dosa tertentu yang harus dibersihkan. Bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang salah yang harus dibersihkan. Ego kita, kesombongan kita yang harus dibersihkan. Dan kalau Anda nurut prosesnya Tuhan, seperti Yusuf, Anda ngikuti prosesnya Tuhan. Awalnya waktu proses itu gak enak. Tapi setelah itu hidupmu akan dibuat berbuah lebat. Kita baca ayatnya. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita. Alkitab sendiri ngomong kalau orang sedang diproses, ya waktu proses itu berlangsung mungkin saudara nggak happy. Tapi Anda harus ngerti. Lanjutkan ya. Tetapi apa? Duka cita. Jadi tidak mendatangkan sukacita tetapi apa? Duka cita. Lanjutkan lagi. Tetapi kemudian, tolong perhatikan. Melewati duka cita itu, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada di antara saudara yang sedang dilatih sama Tuhan. Kalau sedang dilatih, tentara sedang dilatih, itu bukannya sukacita, tapi waktu dilatihnya duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah. Wow. Proses yang kau alami ini dalam hidupmu akan membuat saudara berbuah lebat 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Jadi izinkan proses itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Lihat, yang dialami Yusuf akhirnya membuat dia berbuah lebat. Saya juga ngalami waktu, terutama awal-awal saya mulai melayani, diutus untuk merintis gereja kita. Saya ngerasa seperti kayak Yusuf di-pruning. Ya, di-pruning dari watak keras saya, dari kesombongan, ego yang sangat kuat sekali, motivasi-motivasi yang salah di dalam hati saya. Itu diizinkan untuk dibersihkan satu demi satu. Dan ada hal tertentu yang gak bisa instan dibersihkan. Ada hal tertentu tuh akan bersih, bisa kita potong dalam hidup kita kalau kita dibantu melalui proses. Benar apa tidak? Jadi kalau Anda sedang melalui proses ini, memang sekarang kayaknya duka cita. Tapi babak berikutnya, engkau berbuah lebat. Sukacitamu akan dibuat penuh, bahkan berlimpah-limpah. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba saudara lihat juga Ayub. Dalam hidup Ayub, untuk satu masa, Ayub itu sempat mengalami proses pruning ini, pembersihan ini. Padahal dia ranting yang baik. Waktu Ayub pertama dikisahkan, Ayub itu orang yang salah, yang takut akan Tuhan. Hidupnya sukses, berhasil, jadi berkat buat banyak orang. Berarti dia ranting yang berbuah apa tidak?
Banyak orang berpikir kalau sudah jadi kayak Ayub yang berbuahnya bagus gitu, Tuhan akan leave him alone. Tuhan akan membiarkan saja. No! Kenapa? Karena Tuhan mau membuat kita maju ke babak berikutnya supaya bisa berbuah lebih banyak lagi. Jadi Ayub diizinkan mengalami proses pembersihan itu. Dan ketika dia dibersihkan, memang mengalaminya enggak gampang. Dalam sekejap semua hartanya habis. Kambing dombanya, ternaknya, lembu sapinya, ya, hamba-hambanya, anak-anaknya, keluarganya. Dalam sekejap habis semua, sampai kesehatannya. Itu benar-benar dia mengalami semua aspek, semua lini dalam hidupnya itu dibersihkan. Ya, jadi kayak dalam titik terendah dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa, Anda boleh belajar dalam Alkitab, Anda akan menemukan. Ayub nurut sama prosesnya Tuhan. Ayub ngikuti prosesnya Tuhan itu. Enggak gampang, tapi dia belajar. Sempat hatinya berontak, sempat dia merasa enggak terima, sempat dia protes sama Tuhan. Tapi sebentar saja, setelah itu dia menyadari, setelah itu dia belajar surrender. Dia belajar berserah sama Tuhan. Dia belajar untuk taat, ya Tuhan aku mau ngikuti Tuhan. Dan ketika dia ngikuti prosesnya Tuhan itu, Alkitab mencatat, Tuhan pulihkan Ayub. Dan Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Apa yang Anda alami saat ini, saya nubuatkan dalam nama Yesus. Kalau saudara nurut prosesnya Tuhan, babak berikutnya, minimal Anda akan dibuat Tuhan berbuah lebat 2 kali lipat. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Seperti Ayub, diberkati 2 kali lipat, berkatmu 2 kali lipat. Mujizatmu 2 kali lipat. Sukacita, damai sejahteramu 2 kali lipat. Amin. Ya. Jadi kalau ada di antara saudara saat ini sedang melalui proses yang berat diizinkan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya mau ngomong sama saudara. Yang pertama, tetap belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan proses yang berat itu kita alami dalam hidup kita, berarti Tuhan masih punya rencana untuk membawa kita berbuah lebih lebat. Jadi mengucap syukur. Memang melaluinya enggak gampang. Tapi maksud Tuhan, Tuhan mau bawa kita berbuah lebih banyak. Kalau Anda lihat maksudnya Tuhan itu, Anda bisa mengucap syukur. Ya, seperti orang tua suruh anaknya sekolah. Emangnya kebanyakan anak kalau disuruh sekolah, hore. Buat sebagian besar anak disuruh sekolah, maka itu sebuah pergumulan. Kebanyakan anak lebih suka sekolah seharian apa nonton YouTube main game seharian. Tetapi sekolah yang merupakan suatu pergumulan buat sebagian besar anak, itu yang mempersiapkan di babak berikutnya dalam hidupnya bisa berbuah lebih banyak. Kalau nonton YouTube seharian, game seharian, sekarang happy, babak berikutnya tumpul hidupnya. Tuhan mau saudara berbuah lebat. Tuhan mau saudara berbuah 2 kali lipat minimal dalam hidup saudara. Karena itu izinkan proses itu dan belajar mengucap syukur. Ayo mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan protes, jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan. Ayo mengucap syukur. Yang kedua, saran saya sama saudara melalui proses pembersihan itu, belajar tetap tenang. Belajar jaga hati, tetap damai. Kita baca ayat terakhir. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah, ayo baca bersama-sama. Ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa. Padahal saudara ceritanya sama teman, sama tetangga, luar biasa pencobaanku. Luar biasa masalahku. Tapi firman Tuhan
Lebih benar mana? Omongan kita apa firman Tuhan? Anda pilih sendiri. Karena dalam hidup kita Tuhan akan treatment kita sesuai dengan pilihan kita itu. Kalau saya pilih percaya sama firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Biasa, semuanya katakan biasa. Kalau ada yang luar biasa dalam hidup kita, bukan pencobaan kita, Allah kita yang luar biasa. Yesus kita yang luar biasa. Amin. Pencobaan kita biasa. Pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu tidak melebihi kekuatan saudara. Tidak melebihi kekuatan saudara. Ya, jangan mau ditipu iblis seolah-olah kayaknya ini melampaui kekuatan. No! Tidak melebihi kekuatan saudara. Tidak melebihi kekuatan saudara. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wow. Banyak orang belum ngerti seberapa tangguh mereka. Anda lebih tangguh dari yang Anda pikirkan. Anda lebih tangguh dari pencobaan itu. Amin. Tidak melebihi kekuatan saudara. Pada waktu kamu dicobai, tolong terima janji Tuhan ini. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin, amin, amin. Ia memberi jalan keluar. Ia memberi solusi. Ia membukakan pintu-pintu buat saudara. Ia mengirimkan pertolongannya buat saudara. Amin. Ini janji Tuhan, karena itu tenanglah hatimu. Damailah jiwamu. Karena Tuhan menolong saudara. Tuhan menolong saudara. Jadi kalau diproses sama Tuhan, nurut aja, ngikut aja. Kalau kita berontak, kita protes, sungut-sungut, kecewa, marah. Tuh, lihat, kayak bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Mau diproses sama Tuhan, gak nurut. Akhirnya apa? Gak lulus prosesnya. 40 tahun muter-muter di padang gurun. Dan gak pernah masuk ke tanah perjanjian. Binasa di padang gurun. Tapi sebaliknya, Ayub, walaupun diprosesnya berat sekali, tapi dia nurut sama proses Tuhan. Dia ngikuti itu. Dan Tuhan buat percepatan rohani. Proses yang berat itu selesai dalam waktu kira-kira 9 bulan. Hanya 9 bulan. Setelah itu lulus. Tuhan anggap dia lulus karena nurut. Lulus. Dan kemudian dibawa, dipulihkan 2 kali lipat. Jadi kita ini akan terus dalam proses itu seumur hidup kita, atau kita bisa lulus dari proses Tuhan dan kita dibawa ke kemuliaan yang lebih besar. Berbuah lebih banyak, tergantung nurut enggak kita ngikutin proses Tuhan. Anda nurut ngikuti proses Tuhan, maka percepatan rohani akan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan percepatan 2 kali lipat Tuhan buat itu dalam hidup saudara. Siapa yang mau nurut dalam prosesnya Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jangan goyah. Ayo
tidak mau kita stagnasi. Tuhan mau saudara dan saya berpindah dari stagnasi pada multiplikasi. Saya percaya ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua di tempat ini. Tuhan mau kita berbuah lebat dalam hidup kita. Tapi kunci yang pertama untuk kita berpindah dari stagnasi pada multiplikasi. Saudara perlu Yesus. Jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena Dia sumber segalanya dalam hidup kita. Dia sumber kehidupan kita. Kalau saudara jadikan Dia sumber dalam hidup saudara. Kalau sumbernya kuat, sumbernya subur, maka sumber yang baik itu akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan itu di dalam hidup saudara. Itu yang membuat hidupmu segar. Itu yang membuat hidupmu bertumbuh. Bahkan akhirnya berbuah-buah dengan lebat. Karena itu buat saudara yang belum pernah mengundang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Ini waktu yang terbaik. Mari buka hati saudara. Kita undang Dia masuk dalam hidup kita. Jadi sumber kehidupan kita. Mari dimanapun Anda berada, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhanku. Jadi Tuhanku. Juru Selamatku. Juru Selamatku. Dan sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan. Ampuni dosa-dosa. Ampuni dosa-dosa. Sucikan dan kuduskan aku. Sucikan dan kuduskan. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Dan aku percaya. Dan aku percaya. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dan jiwaku sudah diselamatkan. Dan jiwaku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita. Ambil waktu berdoa buat keluarga saudara, teman-teman saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka dijamah oleh kasih Tuhan. Biarlah jamaah Tuhan bekerja dalam hati mereka. Dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Diselamatkan jiwanya. Oh, jadi sumber. Jadi sumber dalam hidup kami. Jadi sumber dalam keluarga kami. Jadi sumber keselamatan bagi teman-teman kami. Pakai hidup kami. Pakai hidup kami jadi saksimu. Pakai hidup kami jadi saluran berkat-Mu. Jadi membawa kabar baik, berita keselamatan. Pakai hidup kami. Pakai hidup kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat saudara yang sedang mengalami pemangkasan, bahkan juga pembersihan, saya ajak saudara kita belajar mengucap syukur. Semua kegelisahan, mari singkirkan dari hati saudara. Tetap damai, tetap tenang. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Amin. Melalui masa pandemi ini tidak melebihi kekuatan. Amin. Melalui resesi, melalui krisis tidak melebihi kekuatanmu. Dia setia. Dia akan memberikan jalan keluar dan pertolongannya pada waktu. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya yang akan Anda alami, hidupmu berbuah lebat. Jadi saya mau berdoa supaya Anda menerima impartasi satu jenis anugerah. Grace to be fruitful. Anugerah supaya hidup kita ini berbuah lebat. Itu perlu grace dari Tuhan. Itu perlu anugerah. Sehingga hidup kita bisa segar, bisa kreatif, bisa berkembang. Kapasitas kita bisa membesar. Akhirnya hidup kita berbuah dengan lebat. Saya mau berdoa anugerah yang seperti itu Anda terima dalam hidup saudara. Anda yang mau, mari kita angkat dua tangan kita. Yang bisa bahasa roh, Anda berdoa dulu dalam bahasa roh. Yang belum bisa, Anda berdoa dan menyembah Tuhan dalam bahasa Indonesia. Mari senangkan Dia. Oh, ralawasya. Oh,
Mari kita angkat dua tangan kita dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.